Apa itu peramalan penjualan? Peramalan penjualan atau sales forecasting ialah teknik proyeksi permintaan langganan yang potensial untuk suatu waktu tertentu dengan berbagai asumsi. Tujuan peramalan sebagai pengkaji kebijakan perusahaan yang berlaku di saat ini dan di masa lalu, dan juga melihat sejauh mana pengaruh di masa datang. Peramalan berdasarkan jangka waktu. Jangka pendek kurang dari 3 bulan, jangka menengah meliputi waktu antara 3 sampai 18 bulan, jangka panjang meliputi waktu yang lebih. Hal-hal yang diperhitungkan dalam rencana penjualan. 1. Pendapatan manajemen. 2. Keterkaitan dengan sumber daya. 3. Strategi-strategi yang direncanakan. 4. Ketetapan manajemen dalam usaha mencapai sasaran penjualan. Pendekatan perusahaan. Speculative approach atau pendekatan spekulasi. Calculate risk approach atau pendekatan perhitungan risiko. Perbedaan pendekatan spekulasi dan perhitungan risiko. Speculative approach yaitu di mana perusahaan tidak memperhitungkan risiko yang diakibatkan oleh ketidakpastian faktor-faktor intern dan ekstern. Calculate risk approach yaitu di mana perusahaan secara aktif melakukan estimasi terhadap risiko yang diakibatkan oleh ketidakpastian faktor-faktor eksternal. Faktor internal. 1. Kualitas dan kegunaan produk. 2. Faktor eksternal. 1. Kecakapan manajemen pesaing. 2. Volume kegiatan perekonomian yang ditentukan oleh konsumen, manajer lain, peraturan hukum, keadaan politik, kondisi lingkungan, kehidupan. Selanjutnya kita masuk ke metode-metode peramalan. Metode peramalan penjualan terbagi menjadi 3 metode, yaitu metode kualitatif, kuantitatif, dan khusus. Metode kualitatif. Forecast berdasarkan pendapat atau judgment method digunakan untuk menyusun forecast penjualan maupun forecast kondisi bisnis pada umumnya. Pendapat-pendapat yang digunakan sebagai dasar melakukan peramalan kualitatif adalah yang pertama, pendapat salesman. Selanjutnya adalah pendapat sales manager. Pengertiannya sebagai berikut. Dan yang ketiga adalah pendapat para ahli. Pengertiannya sebagai berikut. Dan yang terakhir adalah survei konsumen. Pengertiannya sebagai berikut. Selanjutnya kita masuk ke metode kuantitatif. Metode kuantitatif atau statistic method adalah peramalan menghendaki perpaduan antara analisis ilmiah kuantitatif dengan menggunakan statistik sebagai alat primer dalam membuat peramalan. Metode kuantitatif terbagi menjadi 3, yaitu tren bebas, tren setengah rata-rata atau semi-average, dan tren matematis. Selanjutnya kita masuk ke tren bebas. Pada umumnya, metode tren bebas cenderung digunakan sebagai analisis pendahuluan yang akan memberikan gambaran awal dari suatu permasalahan yang dihadapi. Metode tren bebas mencoba melihat pola data amatan melalui sebaran titik dari pasangan data penjualan pada setiap waktunya. Tren semi-average. Dengan metode setengah rata-rata, nilai tren sudah mulai ditentukan dengan formula tertentu, yang berarti unsur subjektifnya mulai berkurang. Metode ini biasanya dapat digunakan apabila data yang ada jumlah tahun genap, sehingga dapat dibagi menjadi 2 kelompok sama besar. Juga bisa dengan tahun ganjil, tapi jarang digunakan. Selanjutnya, rumus semi-average. Dapat dilihat rumusnya sebagai berikut.
Tren matematis. Tren matematis menggunakan cara-cara perhitungan statistika dan matematika tertentu. Macam-macam tren matematis, yaitu metode momen, metode least square, dan metode regresi dan korelasi. Selanjutnya kita masuk ke metode tren momen. Metode tren momen menggunakan perhitungan statistika dan matematika tertentu untuk mengetahui fungsi garis lurus sebagai pengganti garis patah-patah, dibentuk oleh data historis perusahaan. Dengan demikian, unsur-unsur subjektif dapat dihindarkan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip metode momen. Yang pertama, barang tahan lama. Yang kedua, barang yang selalu diperlukan. Dan yang ketiga, kegiatan usaha sudah berjalan minimal 2 tahun. Dan yang terakhir, jumlah data tahun lalu baik tahun ganjil maupun genap tetap diurutkan dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Selanjutnya kita masuk ke rumus metode momen. Rumusnya sebagai berikut. Lalu kita masuk ke metode least square. Metode least square atau kuadrat terkecil adalah metode peramalan yang menggunakan persamaan linear untuk menemukan garis paling sesuai untuk kumpulan data lampau guna meramalkan data di masa depan. Metode kuadrat terkecil ini dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok genap dan ganjil. Kalau kelompok genap, X-nya yang digunakan adalah min 3, min 3, min 1, 1, 3, 5. Dan data ganjil, X-nya yang digunakan adalah min 2, min 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Lalu kita masuk ke rumus least square. Rumusnya sebagai berikut. Selanjutnya kita masuk ke metode korelasi dan regresi. Nah, kalau analisis korelasi itu kita dapat mengetahui kearatan suatu variabel. Kalau regresi itu kita dapat mengetahui bentuk hubungan antara variabel satu dan variabel yang lainnya. Lalu kita masuk ke rumus regresi dan korelasi. Nah, di sini dapat kita lihat, kita dapat mengetahui aturan-aturan dari regresi. Metode khusus ini adalah cara khusus untuk meramalkan penjualan dengan menggunakan berbagai analisis. Analisis metode khusus memiliki 3 metode. Yang pertama yaitu metode industri, yang kedua metode produk line, dan yang ketiga metode penggunaan akhir. Forecast penjualan dengan analisis industri akan dilakukan dengan menghubungkan antara penjualan perusahaan dengan total penjualan industri. Penjualan industri merupakan penjualan dari perusahaan-perusahaan sejenis. Dengan kata lain, penjualan perusahaan akan dikaitkan dengan bagian pasar atau market share. Market share. Pengertian market share atau pangsa pasar adalah bagian dari seluruh permintaan atas suatu barang yang mencerminkan golongan konsumen berdasarkan ciri khasnya atau market segment. Forecast penjualan pada tahun yang akan datang dilakukan sebagai berikut. Menentukan perkiraan atau proyeksi penjualan industri pada periode yang akan datang. Menghitung market share selama beberapa periode terakhir. Menentukan proyeksi market share pada periode yang akan datang.
Rumusnya Y sama dengan A tambah BX, A sama dengan sigma Y per N, B sama dengan sigma XY per sigma X kuadrat, MS sama dengan penjualan perusahaan per penjualan. Faktor-faktor perusahaan tidak mampu mencapai pangsa pasar. Yang pertama karena besarnya pangsa pasar yang terlalu tinggi, yang kedua pesaing baru semakin banyak di industri yang sama, yang ketiga terjadi penurunan daya saing perusahaan, yang keempat promosi yang tidak dapat mencapai target market. Lini produk atau produk line. Sekelompok produk dalam suatu kelas produk yang berkaitan erat karena produk-produk itu melaksanakan fungsi yang serupa, dijual pada kelompok pelanggan yang sama, dipasarkan melalui distribusi yang sama, atau berada dalam rentang harga tertentu. Manajer lini produk harus mengetahui penjualan dan laba tiap unit produk dalam lininya untuk menentukan unit produk mana yang akan dikembangkan, dipertahankan, dikurangi, atau dalam metode ini ditekankan bagi perusahaan yang menghasilkan berbagai jenis produk. Setiap produk harus di-forecast diri sendiri karena dimungkinkan jenisnya berbeda, misalnya barang elektronik dan alat tulis. Sama-sama produk sepatu, produk pertama sedang dalam tahap kedewasaan, sedangkan produk kedua masih dalam tahap pengenalan. Lalu selanjutnya kita masuk kepada analisis penggunaan akhir. Analisa ini digunakan pada perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang-barang yang tidak langsung dapat dikonsumsi atau setengah jadi. Permintaan akan produk ini dipengaruhi secara langsung oleh produk akhir yang berasal dari produk atau produk akhir yang menggunakannya. Untuk contoh hubungan antara suatu produk dan produk akhirnya sebagai berikut. Contohnya yang pertama, permintaan kulit akan tergantung pada permintaan sepatu, permintaan benang tergantung pada permintaan tekstil, dan permintaan karet industri tergantung pada permintaan ban mobil. Seperti yang sudah kita saksikan tadi, tentunya teman-teman sudah tahu apa itu peramalan penjualan, apa saja metodenya, dan apa saja manfaatnya. Nah, sekarang kita beralih ke contoh soal peramalan penjualan. Diketahui data penjualan PT Sentosa sebagai berikut. Kita asumsikan tahun sebagai variabel X dan penjualan sebagai variabel Y. Lalu diminta untuk mencari proyeksi penjualan pada tahun 2007 menggunakan metode bebas, metode semi-average, metode moment, dan metode least square. Kita masuk ke metode tren bebas. Metode tren bebas ini biasanya menggunakan grafik. Grafiknya sebagai berikut. Pada tahun 2003, penjualan terjadi sebanyak 145. Pada tahun 2004, penjualan terjadi sebanyak 150. 2005, penjualan terjadi sebanyak 165. Dan 2006, sebanyak 170. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa penjualan terus mengalami kenaikan. Kita masuk ke metode semi-average. Untuk mengerjakan metode ini, kita harus membuat tabel seperti berikut. Data-data tersebut dibagi menjadi dua kelompok dengan jumlah yang sama banyak di masing-masing kelompok. Setelah itu, kita menghitung total penjualan dan rata-rata dari masing-masing kelompok. Lalu, kita mengisi kolom X sebagai berikut. Menggunakan aturan, bila jumlah datanya genap, menggunakan min 1, 1, 3, 5, dan seterusnya. Dan apabila datanya ganjil, menggunakan min 1, 0, 1, 2, 3, dan 4. Setelah kita mendapatkan nilai rata-rata kelompok 1 dan 2, kita dapat menentukan nilai A dan B sebagai berikut. Setelah kita mendapatkan nilai A dan B, kita masukkan nilai A dan B pada fungsi Y untuk proyeksi penjualan pada tahun 2007 yang caranya sebagai berikut. Lalu kita akan membahas metode momen. Untuk membuat metode momen diperlukan tabel sebagai berikut.
Untuk X pada metode momen kita menggunakan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Beda dengan metode semi-average. Untuk mencari X dan Y, kita kalikan X dengan penjualan. Untuk menentukan X kuadrat, kita pangkatkan data-data yang terdapat pada tabel X. Lalu setelahnya kita mengisi untuk baris sigma dengan menjumlahkan setiap kolomnya. Setelah kita mendapatkan data-data pada tabel tersebut, kita masukkan pada rumus sigma Y dan sigma XY. Setelah dimasukkan untuk mendapatkan variabel A dan B, kita gunakan metode eliminasi. Setelah itu dapat kita lihat bahwa A mempunyai nilai 144 dan B 9. Setelah mendapatkan nilai A dan B, nilai A dan B tersebut dimasukkan pada fungsi Y untuk mendapatkan proyeksi penjualan 2007. Nah, kita sekarang memasuki metode least square. Dalam metode ini, tabel data yang dipergunakan hampir sama dengan tabel metode momen. Hanya saja, pada tabel least square, X yang digunakan adalah seperti aturan metode semi-average. Untuk mengisi tabel XY dan X kuadrat, caranya sama saja seperti kita mengisi tabel metode momen. Setelah semua data terisi, barulah kita dapat mengisi baris sigma dengan menjumlahkan setiap kolomnya. Setelah data-data itu terkumpul, kita dapat menentukan nilai A dan B dengan rumus sebagai berikut. Setelah menemukan nilai A dan B, nilai-nilai tersebut dimasukkan pada fungsi Y untuk mendapatkan proyeksi penjualan tahun 2007.